Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok pria tangguh yang menjalankan bisnis kuliner bernama Wakuliner, yakni Indra Madukara. Perkenalkan, nama saya Indra Madukara. Saat ini saya sebagai Head of Marketing di Wakuliner. Bagaimana awal mula bisnis Anda dibangun? Jadi sebetulnya Wakuliner ini banyak yang mengartikan versi masing-masing, tapi sebetulnya Wakuliner itu adalah wadah kuliner. Saat ini Wakuliner udah nggak jadi Wakuliner sebetulnya, tapi Waku doang ya, kayak gitu. Kenapa kok Mas jadi Waku doang? Karena kebanyakan orang mungkin karena terlalu panjang, jadi ngomongnya Waku. Ya udah, kita pakai nama Waku aja, karena itu lebih simple juga buat disebutin dibanding Wakuliner. Tapi so far ya hanya sekedar nama aja sih yang berubah. Udah hadir di tahun 2017-an sebetulnya, tapi kita sudah beberapa kali mengalami pivot bisnis. Sampai akhirnya sekarang fokusnya di catering B2B. Jadi sebelumnya kita pernah menjadi platform lebih ke delivery restock, jadi lebih ke makanan siap saji seperti itu. Terus kita sudah pernah juga jadi semacam marketplace khusus untuk makanan yang bisa kirim antar kota se-Indonesia. Jadi contoh misalkan orang Jakarta nih, aduh gue pengen makan pempek asli dari Palembang gitu kan, itu bisa pesan di Wakuliner, dikirimin pakai ekspedisi ya pastinya. Terus misalkan mau beli cilok kayak dari Bandung, itu bisa. Yang paling penting makanannya udah kita kurasi juga sih. Jadi emang bisa tahan, dikirim pakai ekspedisi, itu bisa masuk di sana. Kayak gitu. Dan itu langsung menghubungkan antara si pembeli dengan penjual langsung. Seperti itu. Bagaimana ide awal membentuk bisnis ini? Wakuliner ini sebetulnya orang-orang pecinta kuliner lah. Tapi bukan orang kuliner sebetulnya, tapi pecinta kuliner. Nah, salah satunya Pak Antoni Gunawan dan kakaknya. Pak Antoni Gunawan itu waktu itu datang ke Indonesia. Dia merasakan betapa susahnya pesan makanan sebetulnya gitu. Jadi nggak ada satu platform yang bisa mengakomodir semua kebutuhan kuliner orang-orang gitu. Contoh misalkan, aduh gue mau pesen burger nih, harus download aplikasi apa gitu. Aduh gue mau pesen catering misalnya, harus download aplikasi apa. Aduh gue mau pesen oleh-oleh, harus download aplikasi apa. Jadi di handphone tuh bisa banyak aplikasi. Dari situlah tercetus bikin platform kuliner yang super lengkap, itu Wakuliner. Bagaimana cerita perjalanan bisnis Anda hingga saat ini? Yang tadi saya jelaskan, jadi sebelum kita sekarang fokusnya di B2B catering, ada beberapa kali kita mencoba, tapi masih tetap di kuliner. Kalau sekarang fokusnya 90% di catering. Catering kita layanannya pun itu super banyak banget. Jadi dari mulai nasi box, prasmanan, snack box, coffee break, kanape, tumpengan, liwetan, sampai ke frozen food pun kita ada. Selain di catering ini kita juga, yang tadi saya sebutkan, kita ada fitur snack dan oleh-oleh Nusantara, di mana setiap pembeli itu bisa pesan makanan dari seluruh Indonesia dikirim ke rumah. Terus kita ada fitur franchise juga, jadi orang yang mau investasi atau beli restorannya pun bisa di Wakuliner. Terus kita juga ada fitur direktori kuliner legendaris. Kalau itu lebih ke informasi aja, tapi khusus kuliner legendaris. Misalkan contoh, masnya mau pergi ke Jogja, ada kuliner apa aja sih yang legendaris yang udah terbukti enak. Nah bisa dibuka fitur kuliner legendarisnya Wakuliner. Itu lebih ke informasi sih, tapi nggak bisa pesan. Terus kita ada fitur kopi Nusantara juga. Itu ya sama, hampir kayak yang snack oleh-oleh, cuman itu lebih ke kopi aja. Misalnya contoh, aduh gue pengen kopi asli Medan nih, kopi entah itu bijinya atau yang udah jadi serbuk juga, itu bisa pesan di Wakuliner juga sih, kurang lebih seperti itu. Apa hambatan dan kesulitan yang Anda hadapi? Semakin banyak masalah yang kita temukan, sebetulnya itu semakin banyak peluang kita sebetulnya di situ. Oke, kita menemukan masalah ini, berarti ini sumber peluang kita. Kita menemukan masalah ini sumber belajar kita. Jadi semakin banyak problem yang kita temuin dan kita selesaikan, itu terbukti bahwa misalnya bisnis ini berkembang. Seperti itu, beda halnya ketika ada masalah, wah ini gini, kita nggak seperti itu. Tapi kita harus menyelesaikan masalah customer ini, terutama yang masih berhubungan dengan kuliner. Jadi salah satu yang jadi nilai lebih Wakuliner ini, kita selain berfokus di layanan B2B catering ini, kita adalah food assistant bagi semua perusahaan atau pemerintahan. Jadi apapun yang mereka butuhkan kita bantu. Termasuk kayak misalkan contoh aja menu-menu di catering kita itu bisa jadi orang tuh 3 bulan tuh nggak ketemu menu yang sama untuk yang langganan catering harian.
seperti itu. Karena kita tersedia hampir lebih dari 15.000 macam menu. Jadi orang nanti bosen lah kayak gitu. Hari ini makan apa, 1 bulan kemudian itu pasti nggak akan nemu makanan yang sebelumnya pernah dimakan. Kecuali nasi ya, sama-sama aja gitu-gitu aja sih. Nasi pun itu bervariatif. Jadi nggak cuma nasi putih doang. Biasanya kita dalam 1 minggu tuh kasih beberapa kali atau bahkan minimum 1 kali nasi yang berbeda seperti itu. Bagaimana dengan menu favorit di bisnis Anda? Oke, jadi kalau misalkan bicara menu favorit, sebetulnya menurut saya sih hampir semuanya favorit ya. Tapi so far masih didominasi makanan-makanan Indonesia sih, bukan makanan luar. Jadi kayak misalkan contoh menu khas Padang itu masih jadi terfavorit juga. Terus juga ada menu Dori Dabu-Dabu kalau di Wah Kuliner itu. Terus juga ada daging ketumbar nanas dan masih banyak macam lainnya. Kita pun biasanya melakukan kolaborasi dengan brand-brand ternama. Biasanya contoh kita sediain makanannya dan mereka minumannya seperti itu. Itu kita bikin menu yang special edition lah. Biasanya emang itu dibikin terbatas kayak 1 bulanan doang maksimal. Tapi ada juga yang kolaborasi yang kita lakukan secara kontinu sih. Seperti itu. Bagaimana dengan target pasar? Jadi masing-masing fitur kita sebetulnya punya area cover yang berbeda-beda. Untuk catering sendiri kita udah ada di sekitar 10 kota di Indonesia, pastinya di kota-kota besar ya. Di Jabodetabek udah pasti ada, Bandung, Surabaya, Medan, bahkan di Tasik juga ada, di Semarang juga ada, Jogja juga ada kita. Di Banyumanik juga kita udah ada, Sidoarjo juga kita udah ada sih, kayak gitu. Tapi yang kalau total keseluruhan dapur kita sendiri saat ini ada sekitar 60 lebih dapur sih yang melayani customer seperti itu.